orang-orang tua yang pengen baru mulai gitu. Nah itu tipsnya untuk biar semangat dulu deh di awal itu gimana? Biasanya sering kali kan ada istilah udah tua, ngapain capek-capek latihan, udah tua, nikmatin hidup, makannya ngapain sih diet-diet terus, ntar kalau udah mati nggak bisa makan enak katanya. Justru makan diet supaya nggak mati. Tips yang paling penting sebenarnya bukan dari makanan. Untuk orang seumuran saya, yang nggak boleh dilakukan itu cedera. Karena pertama udah tua, recovery-nya lama kan kalau cedera, nanti akan menurun lagi. Jadi pastikan latihannya aman, sesuai kemampuan, hilangkan ego lifting. Halo semuanya, balik lagi di program Restock. Nah kali ini gue bareng orang tua keker guys. Asik. The one and only Om Henry. Halo guys. Om, apa kabar Om? Baik, sehat gue. Akhirnya kita bisa berbincang kembali Om. Udah lama ya? Parah, lama banget. Nah lu tau, lu tau Om, kenapa gue pengen ngajak ngobrol lu Om? Ya gimana gue? Jadi gini, gue tuh ngeliat, Sore sekarang umur berapa? Mau gocap lah. Nah kan 50 kan. Jadi selain Om Adera ya kan, Om Henry juga bisa dibilang tuh salah satu sosok yang praktis juga. Asik. Karena yang gue tahu lu tuh all the time natural kan, ya kan. Tapi bisa ngejaga badan tetap shaping lah bisa dibilangnya. Sebenarnya yang pertama deh, alasan apa sih Om? Lu tuh di umur sampai sekarang ini tetap ngejaga apa badan kayak gini gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau dibilang lucu juga ya. Kenapa tuh? Kan emang dari dulu tuh makanya pengen nge-gym tuh karena kan pengen punya badan bagus lah. Pengen kayak, sebenarnya bukannya idolanya Binaraga dulu tuh. Superhero. Oh lu dulu? Ya, gue demennya superhero. Jadi ngeliat kayak Superman, siapa pokoknya jagoan kan badannya nggak ada yang gendut kan. Oh iya benar. Semua kan. Iya. Nah jadi pengennya seperti itu. Oh, nah ternyata setelah punya badan bagus tuh, kalau kata gue jadinya adiksi ya. Jadi menurut gue jadi punya standar sendiri kan, badan seperti itu. Makanya kadang-kadang mungkin jeleknya itu, kadang-kadang gue ngerasa stres kalau badan gue ternyata menurut gue kurang di bawah standar gue gitu kan. Standar gue ya, bukan standar orang nih ya. Jadi itulah hal yang membuat gue selalu harus jaga. Bukannya mau atau enggak, tapi harus menurut gue. Jadi kesadaran aja gitu. Emang menurut gue kayak jaga badan bagus itu sama kayak jaga napas kita harum, gigi kita bersih, badan kita wangi gitu. Kalau gue sih gitu aja. Karena kalau menurut gue ya, lu tuh correct nih ya, if I'm wrong ya. Cemil ya, kata orang-orang cemil ya. Lu tuh nggak ngerokok, ya kan? Terus lu tuh juga nggak pakai steroid. Hidup lu sehat banget. Jadi gini, sebenarnya kalau dibilang nggak ngerokok, gue ngerokok dulu. Gue bandel dulunya. Gue 3 SD ngerokok. 3 SD udah ngerokok. Jadi 3 SD rokok sampai kelas 4 atau 5 gitu ngerokok gue. Rokok nyumput-nyumput lah. Yang ngumpet-ngumpet ya. Tapi pas mulai ngelihat superhero, gue ngeliat kayaknya kalau superhero pada kuat-kuat, nggak mungkin mereka ngerokok. Pikiran anak kecil tuh ya. Anak kecil gue mikir gitu kan. Akhirnya gue nggak mau ngerokok, drop it. Jadi sebenarnya kalau gue ngomong gini kadang-kadang lucu karena muka gue nggak pantas. Muka gue tuh semua orang bilangnya muka bajing. Jadi gue sebenarnya gue nggak ngerokok, gue nggak minum alkohol, gue ngebir juga nggak mau gue. Oh gitu ya. Dan juga gue sebenarnya grow up-nya itu adalah kutu buku. Gue lebih senang ngabisin waktu gue di dalam kamar, baca buku, kalau nggak olahraga gitu aja. Jadi sebenarnya kalau dibilang hidupnya sehat banget ya alhamdulillah sih, emang puji Tuhan lah. Memang terjadi begitu aja sih. Oh oke. Nah itu kan menurut gue kalau misalkan itu kan hitungannya puluhan tahun ya, saya bilang ya. Itu lu biar kayak tetap konsisten untuk menjaga berat badan sampai di umur sekarang ini gimana gitu? Jadi sebenarnya itu yang saya bilang. Jadi sebenarnya gue itu stres kalau ngerasa badan gue jelek gitu atau ngerasanya standar misalnya ngaca nih, kok badannya gini, gue stres banget. Stresnya gue itu bukan dari capek dari kerjaan apa, kalau ngeliat badan jelek. Jadi mau nggak mau, gue tetap melakukan itu konsisten terus itu. Di momen apa? Ya tadi kan lo bilang kan gue tau momennya kan kalau stres kan kalau misalkan badan lo jelek gitu kan. Tapi ada nggak sih momen yang kayak ini badan gue jelek nih, kan bikin lo stres kan? Nah sebabnya itu apa yang akhirnya lu bisa bikin itu stres banget tuh apa? Kemarin jadi bulan Juli lalu tuh, waktu itu kan pernah ketemu sama Abu. Gua pernah ketemu. Tangan gua kecil sebelah kan. Back gua hilang ototnya sebelah karena cedera berkepanjangan, hampir 8 bulan gua cedera. Nah gua nggak bisa latihan, pertama nggak bisa latihan, badannya habis, kecil sebelah. Nah itu kalau mau jujur, gua di titik terendah gua di situ. Bukannya apa, nggak punya kerjaan, nggak punya duit, gua titik terendah gua itu. Gue stres banget itu. Terus akhirnya gimana lu bisa struggle untuk keluar di zona itu? Nah, usahanya tetap berusaha cari
fisio, tusuk jarum, akupuntur. Pokoknya gimana caranya supaya bisa pulih lagi. Bahkan kadang-kadang jadinya kalau misalnya ketemu misalnya yang fisioterapis yang ngomong, wah ini harus latihan istirahat, gue nggak. Gue cari fisioterapis lain yang menganjurkan gue untuk tetap olahraga. Seperti itu sih. Recovery-nya berapa lama sih, Om? Lama ini baru mulai lagi. Lama banget ya? Lama banget, stres banget gue itu. Wah gila sih. Nah, oke, di tengah kesibukan, lu kan sekarang as a PT kan? Iya. PT itu kan yang kita tahu ya, dia sibuk mengajar, tapi kadang dia tuh lupa untuk menjaga badannya dia sendiri. Iya betul. Kalau Om Henry gimana untuk mengatur polanya itu? Jadi kalau teman-teman saya boleh sharing nih, saya in charge sebagai PT di Rai Fitness Bandung di tempatnya Mas Ade ya, salah satu saudara saya lah ya. Nah di situ tuh kalau Abo boleh tahu nih, saya kerjanya parah Bu. Saya 16 jam sehari selama setahun. Saya selalu datang jam 6 pagi. Beres minimal pulang tuh paling cepat jam 8 atau jam 9. All year. All year loh. Setahun loh. Oke. Kadang-kadang saya ngajar bisa sampai 10 atau 12 klien. Nah, tapi karena memang saya adiksi untuk punya badan bagus dan sadar harus punya badan bagus, saya tetap aja ngeluangin latihan kapanpun. Misalnya setengah jam, saya setengah jam. Misalnya sejam, saya sejam. Selalu berusaha latihan terus aja. Oke, intinya selalu nyempetin ya? Sama makan selalu jaga Bu. Saya konsisten sih kalau makan. Minimal 80% itu makanan saya selalu bagus sih. Oke. Nah itu kan case-nya adalah Om sudah melakukan itu bertahun-tahun, akhirnya menjadi habit kan. Nah kalau misalkan Om bisa ngasih tips ke sumurannya Om gitu, atau orang-orang tua yang pengen baru mulai gitu. Nah itu tipsnya untuk biar semangat dulu deh di awal itu gimana? Jadi teman-teman yang seusia saya nih, menjelang 50 ya teman-teman ya, kadang-kadang hambatan kita itu ada, terutama bisa selain dari diri kita sendiri yang malas mungkin ya, atau biasanya stigma dari orang-orang Bu. Biasanya sering kali kan ada istilah, udah tua, ngapain capek-capek latihan, udah tua, nikmatin hidup. Udah tua jangan angkat beban lah. Jangan angkat beban. Makannya ngapain sih diet-diet terus? Ntar kalau udah mati nggak bisa makan enak katanya. Justru makan diet supaya nggak mati harusnya kan. Betul nggak? Nah, terusnya ada juga yang istilah katanya kalau udah tua nggak bakal bisa nambah massa otot. Nah, buat teman-teman yang baru mau mulai, istilah itu sebenarnya nggak ada. Itu hanya istilah aja. Nanti yang menentukannya diri kita sendiri sih, Bu. Gimana kita mau berusaha, pasti ada hasil. Karena kayak ada istilah tidak ada usaha yang mengkhianati hasil kan. Iya. Jadi minimal sehatnya dapat. Itu dulu aja. Kalau misalkan ini Om, untuk apa namanya? Di sumurannya Om itu ada nggak sih pantangan-pantangan yang nggak boleh dimakan atau? Sebenarnya kalau usia saya sebenarnya mungkin dengan metabolisme yang mulai melambat, yang pasti asupan kalori saya jauh menurun dari waktu saya muda. Jadi itu harus disesuaikan lah, makanya nggak bisa sebanyak waktu saya muda ya. Jadi sekarang tuh pasti menurun. Tapi yang pasti justru menariknya asupan protein saya malah meningkat Bu. Gitu. Karena seumur saya ini kan rawan dengan sarkopenia atau kehilangan massa otot. Kita walaupun udah latihan beban aja pasti masih ada kehilangan. Nah, salah satu jaganya adalah harus memasukkan asupan protein yang tinggi. Jadi sekarang itu saya lebih concern lagi pada kualitas protein yang saya masukkan Bu. Lalu kedua, tips yang paling penting sebenarnya bukan dari makanan. Terus? Untuk orang seumuran saya yang nggak boleh dilakukan itu cedera. Karena pertama udah tua, recovery-nya lama kan kalau cedera. Nanti akan menurun lagi. Jadi pastikan latihannya aman, sesuai kemampuan. Hilangkan ego lifting. Jadi angkatan saya udah jauh lah turunnya dari muda dulu. Berarti minimalisir cederanya tadi. Jangan ego lifting. Jangan ego lifting, lakukan pemanasan, gerakannya bagus. Ya, sama kalau misalnya kadang-kadang kita kan kalau waktu muda nih misalnya ngangkat squat ya. Pada saat nggak enak dikit, hajar aja terus. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa ya? Begitu kita nggak enak, ada rasa nggak enak, saya biasanya taruh beban, adjust dulu gerakannya. Jadi karena kan harus sadar diri lah, udah nggak semuda dulu. Ya. Nah, tadi kan lu kan spot topless kan di back off the record gitu kan. Gue ngeliat badan lu shaping banget gitu kan. Yang logika gue tangkap adalah seiring bertambahnya usia, otomatis testosteron kan menurun. Betul. Testosteron kan juga berfungsi untuk menciptakan massa otot kan. Nah, pasti orang mau tanya-tanya nih, kayaknya bisa ya. Sebenarnya gini, masalahnya sebenarnya kalau boleh jujur nih,
Kalau aku ngelihat, jangankan yang sekarang ya, jangankan yang waktu muda nih, 5 tahun yang lalu aja sebenarnya otot aku kalau diperhatikan sebenarnya lebih full, Bu. Oke. Jadi kalau berat turun sebenarnya turun. Jadi kalau yang Abu lihat nih sebenarnya, kalau aku boleh jujur ya, sama ke diri sendiri juga, sebenarnya ada beberapa baju tuh yang dulu ngepres, sekarang tuh jadi longgar. Nah, yang tadi Abu lihat itu sebenarnya lebih ilusi ke shape-nya aja, Bu. Jadi kalau saran saya buat teman-teman yang udah manula nih, kan testosteron kita udah turun secara alami ya. Sebenarnya agak susah untuk mendapatkan massa otot yang besar, padat. Jadi yang beda itu adalah segernya, Bu. Fullness-nya itu nggak dapet. Nah, caranya gimana ngakalinnya? Cari conditioning. Karena conditioning itu walaupun testosteronnya udah turun karena usia, conditioningnya tetap bisa dapat. Karena conditioning itu cuma perlu disiplin makan, disiplin latihan aja. Oh gitu ya? Yang susah itu gede full. Iya. Jadi pasti kalau misalnya kayak saya tadi sebenarnya hanya ilusi aja. Jadi kelihatannya aja karena body fatnya rendah kelihatannya. Jadi tapi kalau boleh jujur, saya sendiri tahu gitu. Otot saya jauh menurunnya. Oke. Secara size jauh lah. Karena mungkin menurut gua kenapa orang bisa berasumsi kayak gitu karena dia nggak ngelihat Om Henry pas muda kondisinya. Akhirnya dia bisa berasumsi, orang-orang bisa berasumsi makanya gitu. Apalagi sih Om yang lu kejar dalam hidup ini di umur 50? Pengen lu binaraga udah gitu. Pengen inilah, pengen punya badan bagus sampai sepanjang yang diizinkan. Amin. Itulah, itu aja sih. Itu aja Om ya. Kalau dari badan ya, kalau misalnya dari kehidupan kan udah pastilah pengen lihat anak-anak saya berhasil atau bisa sama istri apa pasangan terus sampai tua bahagia dan nggak jadi kayak uring-uring. Iya. Dan jadi dikasih panjang umur tapi dengan kondisi kesehatan yang baik ya. Berkualitas ya. Maksudnya ngapain kalau panjang umur cuman amit-amit ya. Cuman diem di ranjang nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih. Oke, itu dia guys. Podcast kita bareng Om Henry, semoga teman-teman yang dengerin bisa terinspirasi guys. Mudah-mudahan ya teman-teman, maaf ya kalau ada salah, ada pemahaman saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Oke, sampai jumpa di program Let's Talk berikutnya. Dadah semuanya.